Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, perkenalkan, saya Puji Wiryani dari program studi manajemen dakwah. Di kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sopan santun dalam berbicara. Pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan yang banyak pada kalangan remaja pada saat menyampaikan pendapat, perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata-kata yang mereka ucapkan cenderung kasar atau bertendensi menyerang. Tentu saja hal itu sangat menguras hati yang menerimanya. Kita pun sebagai orang tua merasa gelisah. Kita sering mendengar kebiasaan berbahasa anak-anak dan para remaja yang kasar dan dibumbui dengan sebutan-sebutan yang miris untuk didengarnya. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, tata nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Dan ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budaya dalam kesantunan berbahasa. Kesantunan berkaitan pula dengan adanya pergaulan yang berlaku di dalam masyarakat. Penyebab utamanya adalah pengembangan masyarakat yang sudah tidak menghiraukan lagi perubahan nilai-nilai kesantunan dan tata krama dalam suatu bermasyarakat. Pergaulan global dan pertukaran informasi juga membuat pengaruh pada pergeseran budaya, khususnya berkaitan dengan nilai-nilai kesantunan. Fenomena yang demikian itulah menyebabkan para remaja dan anggota masyarakat lainnya gamang dalam berbahasa. Pada akhirnya mereka tidak memiliki kaidah-kaidah berbahasa yang baik. Berbahasa tidak menganggap dengan bahasa yang sebenarnya. Selain itu, kesantunan berbahasa sering pula diabaikan di lingkungan keluarga. Padahal belajar berbahasa sebaiknya dilaksanakan setiap hari agar anak menjadi anak yang mengerti, bertutur kata, sopan santun ketika menyampaikan sesuatu, ketika menyampaikan pendapat di dalam masyarakat, di lingkungan sekitar. Nilai-nilai kesatuan berbahasa dan beragama juga merupakan salah satu kewajiban manusia yang berbentuk perkataan yang lemah lembut, tidak menyakiti hati orang lain, tidak melukai hati orang lain. Kesantunan dipandangkan dengan konsep haulan hariman, yang berarti ucapan yang lemah lembut, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan penghargaan, penuh dengan pengagungan, penghormatan kepada orang lain. Berbahasa santun pula sama dengan maknanya haulan ma'rufan, yang berarti berkata-kata sesuai dengan nilai-nilai yang diterima di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan etika berbahasa memiliki peran yang sangat penting. Pedoman pendidikan kesantunan berbahasa sangat diperlukan sebagai salah satu syariat dalam beragama. Dengan kesantunan dapat tercipta keharmonisan pergaulan dengan lingkungan sekitar. Penanaman kesantunan
Berbahasa juga sangat berpengaruh positif terhadap masyarakat, berpengaruh positif terhadap kematangan emosional seseorang. Semakin intens, maka semakin baik emosionalnya. Kesantunan berbahasa dapat ditanamkan dalam kematangan emosional, akan semakin menjadi lebih baik. Aktivitas berbahasa dengan emosional berkaitan erat dengan kemarahan, kesenangan, kesedihan, dan sebagai tercermin di dalam kesantunan atau ketidaksantunan. Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap anak-anak kecil pada khususnya. Anak perlu dibina, dididik dalam berbahasa. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang, sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang arogan, anak-anak yang kata kasar, anak-anak yang kering dari nilai-nilai etika beragama. Tentu saja kondisi itu tidak diharapkan oleh setiap orang tua di dalam bermasyarakat. Di dalam Quran Surah Al-Balad ayat 9 dan 10, lidah dan 2 buah bibir, dan kami telah menunjukkan kepada 2 jalan. Lidah adalah raja atas semua anggota tubuh. Semua patuh dan tunduk padanya. Jika ia lurus, niscaya semua anggota tubuh ikut lurus. Dan sebaliknya, jika ia berbelok, maka semua anggota tubuh akan ikut berbelok. Sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk bertutur kata yang baik kepada siapapun. Bahkan hal tersebut merupakan salah satu indikator berimannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah pada hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mengenai pentingnya bertutur kata yang baik, di dalam Al-Quran telah menggambarkan kepada kita semua bahwa ada 9 macam perkataan di dalam Al-Quran yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bertutur kata. Yang pertama yaitu qaulan ma'rufan, yang berarti perkataan yang baik. Yang kedua, qaulan sadidan, yang artinya perkataan yang tegas dan benar. Yang ketiga, qaulan layyinan, yang berarti perkataan yang lemah lembut. Yang keempat, qaulan maisuran, yang artinya perkataan yang mudah. Yang kelima, qaulan baligan, yang artinya perkataan yang membekas pada jiwa. Yang keenam, qaulan kariman, yang artinya perkataan yang mulia. Yang ketujuh, qaulan sakilan, yang artinya perkataan yang penuh dengan makna. Yang kedelapan, ahsanul qaulan, yang berarti perkataan yang terbaik. Dan yang terakhir, yang kesembilan, qaulan adiman, yang artinya perkataan yang mengandung dosa besar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak kita.
Akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.